Belajar tentang perubahan ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia harus dihukum. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Harus dihukum ke dalam neraka. Tetapi Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada manusia, Ia menjanjikan untuk mengirimkan Sang Penyelamat bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan sebelum Yesus Kristus datang, orang Perjanjian Lama, mereka menyembah Allah secara simbolik. Mereka menyenangkan hati Tuhan secara simbolik. Banyak sekali hal-hal yang menyimbolkan tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Kenapa orang Perjanjian Lama menyembah Allah secara simbolik? Dan di situ juga Tuhan beritahu kepada mereka bahwa nanti Sang Juru Selamat yang akan datang itu akan seperti ini. Misalnya dalam mempersembahkan domba korban. Mereka mempersembahkan domba korban sebagai tanda penghapusan dosa. Domba ini menyimbolkan Yesus Kristus. Ya. Mereka sembelih domba sebagai tanda penghapusan dosa. Mereka percaya bahwa dari darah domba itu akan selesai dosa mereka, sebagai tanda penebusan dosa mereka. Tapi bukan domba yang menyelesaikan dosa mereka. Yang menyelesaikan dosa mereka adalah Yesus Kristus. Banyak sekali yang menyimbolkan Bapak Ibu Kristen Tuhan, ya. Dalam Perjanjian Lama juga, ya, hukum Taurat. Orang Israel atau orang Perjanjian Lama dilarang makan makanan kotor, makan makanan najis. Kenapa? Karena Allah yang dijanjikan itu adalah Maha Kudus yang tidak berdosa, yang menggambarkan kekudusan Yesus Kristus yang akan datang. Kalau mereka mau menyembah Allah, ya karena mereka menyembah secara jasmani, secara simbol, maka mereka nggak boleh kotor, nggak boleh sakit kusta juga, nggak boleh, dilarang. Banyak sekali apa yang kita lakukan. Dan waktu Yesus berbicara kepada Nikodemus, jadi apa? Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu terserah Tuhan, Musa membuat yang namanya salib dan gantung di situ ular yang terbakar. Orang Israel harus menatap ular itu, harus melihat, karena waktu itu banyak sekali ular. Kalau mereka tidak menatap itu ular patok mereka mati. Jadi supaya mereka tidak mati, mereka harus melihat salib itu. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu harus melihat. Itu menyimbolkan bahwa keselamatan itu ada pada Juru Selamat. Kalau orang Israel harus melihat ular itu menyimbolkan bahwa kehidupan ada di salib itu, keselamatan ada di salib itu. Sedangkan kita sekarang harus tertuju kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, iman kita harus kepada Yesus Kristus. Tidak boleh menggunakan iman. Harus fokus pada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, sampai kapankah orang Israel harus melakukan penyembahan secara simbolik? Yaitu pada waktu Yohanes tampil. Ada Yohanes. Nah, itu tercatat ya di dalam Lukas pasal 16 dan 17. Semua nabi dan hukum Taurat akan berhenti bernubuat di zamannya Yohanes. Sampai Yohanes apa? Sampai Yohanes lahir, sampai Yohanes meninggal, bukan. Tapi sampai Yohanes tampil. Sampai Yohanes tampil apa? Apakah tampil Indonesia Idol? Bukan. Tampil dalam perlombaan garis zaman? Bukan. Tetapi tampil waktu dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa
dunia. Disitulah berhenti Bapak Ibu sekalian. Berhenti. Ya, jadi di zaman Yohanes tampil tuh ibadah simbolik berhenti. Kenapa? Karena yang disimbolkan itu sudah datang. Ya, kalau di dalam perjanjian lama kita bisa sebut bahwa Tuhan memberikan clue tentang Yesus Kristus, karena orang perjanjian lama tidak tahu siapa itu Yesus, tidak tahu. Tapi supaya mereka tahu, ya Tuhan memberikan gambaran kepada mereka. Dan kalau yang digambarkan itu disimbolkan itu sudah datang, apakah perlu lagi? Tidak perlu lagi Bapak Ibu, tidak perlu dikasih lagi clue karena sudah ada orangnya. Nah, kalau ibadah simbolik berhenti, maka sekarang kita menyembah dengan apa? Kita menyembah dengan hati, secara hakikat. Bapak Ibu terus Tuhan, waktu Yesus berbicara kepada seorang Samaria. Orang Samaria ini, perempuan Samaria sok tahu dia. Dia bilang, sungguh, dia bilang kepada Tuhan Yesus, sungguh engkau adalah nabi. Nenek moyang kami ini menyembah di gunung ini. Dan kamu mengatakan kami menyembah di Yerusalem. Tapi apa kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Tidak. Kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini atau di Yerusalem, tidak. Yang dikehendaki Bapa adalah yang menyembah secara roh dan kebenaran. Itulah yang diinginkan Bapa. Ya. Saat ini kita menyembah secara roh dan kebenaran. Artinya kita menyembah secara rohani, Bapak Ibu. Kita diinginkan Tuhan. Kalau orang perjanjian lama menyembah secara fisik, sekarang kita menyembah secara apa? Secara rohani. Kita tidak perlu ke Yerusalem lagi untuk berdoa. Tidak perlu. Waktu, tempat tidak terbatas lagi dengan batas kita lagi. Ya, karena kita menyembah secara roh dan kebenaran. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, benar sekali yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Benar sekali Bapak Ibu. Dia bilang apa? Kita tidak perlu dihukum lagi karena makanan, karena hukum Taurat, karena hari, karena bulan. Tidak perlu, karena kenapa? Karena itu hanyalah gambaran dari Yesus Kristus. Sedangkan wujudnya ialah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah datang. Ya, hukum Taurat, ya. Semuanya yang simbol-simbolik kita tidak terikat lagi oleh itu, Bapak Ibu Tuhan. Nah, jadi sekarang kita menyembah secara roh dan kebenaran, secara hati, Bapak Ibu. Dan ya, kira-kira seperti begitu. Jika ada yang mau ditanya, silakan. Terima kasih. Yang mau masuk silakan.